Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Pak Ketua Yayasan sekaligus membawa acara dan acara luar biasa hari ini. Yang terhormat, yang saya banggakan, yang cintai Buya Agus Muslim yang selalu memberikan inovasi, motivasi segalanya buat kami semuanya. Salam kangen buat Buya, jauh di mata, dekat di hati. Oke, juga rekan-rekan semuanya, para berlian-berlian nih, yang semakin moncorong saja, yang semakin beregege, yang semakin gagah setiap harinya. Itu orang-orang yang mengikuti acara 12 kali pertemuan ini. Dan pahami rekan-rekan semuanya, acara ini tidak diikuti oleh semua orang. Sekali lagi, acara ini walaupun diumumkan ke setiap orang, tapi tidak semua orang mengikutinya. Hanyalah orang-orang luar biasa, hanyalah orang-orang yang siap terdepan, hanyalah orang-orang yang sebagai mutiara-mutiara kehidupan di keluarganya masing-masing. Ya, yang terdaftar hanyalah 177, ya, termasuk saya di sini. Dan mungkin ada yang nobar, ada yang 1 berdua. Sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan semuanya yang di dalam undangan Juminar ini. Mudah-mudahan semuanya, para daang, loper, Buya loper, semuanya ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, rekan-rekan semuanya, kemarin Aang sama Pak Dadang Kusmayadi bersama Ancep Podai, bersama Yang Sugi, bersama Adeni, bersama Kang Rohmandi, ya, Kang Nopal. Alhamdulillah kemarin sudah dibawa oleh Buya Agus Muslim menelusuri jalan, ya, napak tilas kebesaran di muka bumi ini. Ya, jadi tidak tanggung-tanggung rekan-rekan semuanya. Buya Agus Muslim membawa kami semua napak tilas Adaban Akbar. Ya, mana kami semua dibawa ke acara wisata religi, yaitu melaksanakan umroh. Yang alhamdulillah 12 kali pertemuan di sana di Gemleng. Di sekali lagi, di Gemleng 12 kali pertemuan di tempat lain, di tempat di cuaca lain, di padang gersang, di tempat orang-orang luar biasa. Ya, banyak sekali rekan-rekan semuanya yang diambil hikmahnya. Teringat sebuah keterangan dari beliau Buya Agus Muslim, Hoiru Kornun Korni wa Kornun Mimba'di. Maka yang artinya tidak ada lagi zaman seindahku, kata Rasulullah. Yaitu pada zamanku. Jadi tidak ada zaman seindah. Seindah-indah zaman adalah zamanku, kata Rasulullah. Dan ada lagi zaman seindahku di kurun kedua. Nah, ya. Jadi rekan-rekan, apalagi mudah-mudahan di sini ada yang sudah berangkat ke sana. Begitu kami di awal perjalanan 9 jam naik kapal, ya, kemudian mendarat di salah satu bandara terbesar di dunia, yaitu King Abdul Aziz. Setelah turun dari sana, saya tercengang rekan-rekannya. Saya tercengang, terbelalak. Ada satu tempat gurun pasir, ada satu tempat pegunungan yang sulit tumbuh-tumbuhan itu jadi. Ya. Yang sulit sekali bahwa tumbuh-tumbuhan itu jadi. Jangankan manusia, hewan saja jarang. Ya. Di mana tempat tersebut, yaitu di daerah Jazirah Mekah. Oke. Di sana itu tempat kering kerontang. Hanyalah gunung. Gunung juga bukan gunung seperti kita, yaitu gunung batu. Ya. Yang sulit untuk tumbuh satupun tumbuh-tumbuhan. Oke. Tapi kenapa tanah tersebut subur makmur? Makanya kata tadi pada Dan Kusmayadi, simpan dulu logikanya. Kalau menurut logika, itu di padang pasir, itu di gunung batu, ya. Jangankan manusia,
tumbuh-tumbuhan pun tidak jadi, jangankan manusia. Ya, saya selalu di sini melihat hewan. Di sana itu hewan itu jarang. Jadi jangankan hewan, tumbuh-tumbuhan pun sulit jadi. Tapi kenapa jadi negara terkaya di dunia? Ya, segala yang tidak ada dimanapun di sana ada. Berarti itulah yang disebut Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Al-Munawwarah. Ada apa di sana? Kalau menurut logika tidak akan tumbuh manusia sekalipun. Tapi atas berkah Allah, atas karomah, atas kekuasaan Allah, tanah tersebut subur makmur. Tidak kekurangan apapun. Ternyata di sana ada satu adaban akbar, rekan-rekan semuanya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menancapkan bendera kebesarannya, yaitu Islam, Madinah, yaitu Islam sebagai penataan hidup. Dan inilah barokahnya, rekan-rekan. Makanya kalau pengen percaya, ayo tahun depan kita bersama-sama umroh lagi. Ya, Aoki siap. Rekan-rekan kita yang siap ke sana, dan ditunggu juga rekan-rekan semuanya untuk berkunjung ke tempat yang Aang sampaikan tadi. Nah, di tempat tersebut itu rekan-rekan semuanya, ya mustahil maju, tapi kenyataannya maju. Karena apa? Saya tanya kepada Buya, Bu, ini ada apa? Karena Aang ini ada barokah. Ya, jadi setiap belum tentu setiap yang subur itu barokah. Ya, belum tentu juga yang setiap yang itu berkah. Tapi ini ada keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada itu negara tersebut. Karena adalah satu penataan ilmu besar di sana. Oke, itulah Hoiru Kornun Korni. Kebayang gitu, saya kebayang. Di tempat, apalagi di Madinah ya rekan-rekan semuanya. Kalau rekan-rekan sudah tahu Madinah, itulah penataan hidup yang benar-benar munawwar. Kemudian ada kalimat lagi, ya. Waqonun mimba'di. Dan akan ada lagi zaman seindahku di kurun kedua. Oke, itu pengalaman saya kemarin. Bukan artinya saya harus jadi orang Arab, rekan-rekan. Tetap saya orang Indonesia. Tapi saya membawa sejuta harapan dari sana, membawa sejuta impian, membawa mudah-mudahan jadi keberkahan untuk kita semuanya. Saya melihat, saya sendiri, rekan-rekan semuanya, apa tuh aku mah, ya, yang dengan segala kekurangannya, ya, yang segala keterbatasan mah, cek batur mah, cek sahak mah, orang teh bisa gede. Ya. Tidak ada satupun orang yang berbicara kepada diri kita bahwa diri kita itu akan besar, rekan-rekan. Satu, keturunan kita bukan keturunan orang kaya. Jeruk umi cici mah sanes keturunan Haji Bodedar. Ya. Kita hanyalah keturunan orang-orang biasa, malah di luar kebiasaan, rekan-rekan. Dengan segala keterbatasannya. Sekolah kita nggak tinggi. Walaupun kita sekolah tinggi, tidak punya kesempatan. Kita sebagaimana seperti padang tandus yang gersang. Nah, seperti kita ini padang tandus yang besar, yang gersang. Di mana beliau, Buya Agus Musim, menyampaikan, kata beliau, Ang, mulia kene anjing buduk di jarian daripada kehirupan ai. Itu Buya. Ya. Buya sampai berbicara seperti itu, rekan-rekan. Masih kene dihormat kene anjing buduk di jarian kehirupan. Saya, kata Buya, ya, pada satu titik tertentu. Anggap saja padang gersang, rekan-rekan semuanya. Yang segala kesulitan. Tapi kita mempunyai ilmu Allah ini, yaitu ilmu JM terapi. Ya, kita urus JM terapi itu, kita patuhi JM terapi itu, kita selalu komitmen, selalu koordinasi dengan JM terapi itu. Yang tadinya padang gersang, yang tadinya bukan siapa-siapa, maka kita akan jadi siapa-siapa. Inilah rekan-rekan semuanya, suatu bentuk dari sebuah hadis tersebut, ya, seindah tidak ada seindah zamanku, katanya. Maka kita alihkan ke kita semuanya, zaman seindah-indahku itu, yaitu
zaman yang terhadap ilmu ini menjadikan nomor satu. Tidak ada lagi nomor satu di dunia ini hanya pilihan ilmu, rekan-rekan. Itulah yang akan mendapatkan keberkahan, ya, akan mendapatkan subur makmur gemah ripah loh jinawi. Apalagi kita di tempat tercinta Indonesia ini, ya, yang tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Dulu ilmu Allah ini dipentes gitu ya, dicoba di tempat gersang, ternyata jadi. Nah sekarang ilmu Allah ini dites di tempat yang subur makmur. Ya, apakah bisa jadi? Lebih mungkin jadi. Ya, hanya di sini orang-orang yang luar biasa, yang tadinya bukan siapa-siapa, coba sob. Ya, yang tadinya tidak punya pendukung, sekarang sudah punya pendukung. Yang tadinya tidak punya jaringan, sekarang punya jaringan. Yang tadinya kita dianggap apa, sekarang jadi orang-orang panggilan. Yang selalu setiap hari dihargai oleh banyak orang. Tapi pahami rekan-rekan, hidup kita ini hanyalah di padang gersang yang serba kekurangan. Makanya saya ambil kesimpulan, wakonun mimba'li. Yang tadinya kita bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Yang tadinya boro-boro bermimpi, ya tahu mimpi juga tidak. Tapi orang-orang sekarang, orang-orang yang siap besar dan membesarkan orang lain. Ya, itulah hasil dari salah satu hasil dari sebuah kesimpulan. Aang dan rekan-rekan semuanya dibawa ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Al-Munawwarah. Maka keberkahan tersebut, bukan saya harus jadi orang Arab rekan-rekan, tapi keberkahan tersebut mari kita tanamkan di kehidupan kita masing-masing. Dan inilah yang menjadikan waqornun mimba. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu Pak Dadang sebagai pembukaan dari Aang, yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa, yang tadinya padang gersang menjadi subur makmur. Inilah DJM terapi rekan-rekan semuanya. Nah itu Pak Dadang mungkin sambutan dari Aang yang tidak kuat lagi untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh beliau Bung Agus Musim. Ya, jadi sekali lagi buat rekan-rekan semuanya, 12 kata pertemuan jangan sampai batal. Ya, ada yang offline, ada yang online. Nah untuk kalau Bekasi itu setiap 2 minggu sekali insya Allah akan datang ke sana. Juga yang jauh ada fasilitas online seperti ini. Oke, mungkin itu Pak Dadang yang saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi keberkahan kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Ditutup saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aang yang saya hormati, Pak Ketua Yayasan yang saya hormati, rekan-rekan Ketua Koordinat Besar yang saya hormati, dan seluruh rekan-rekan orang-orang berlian Baladaang yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, rekan-rekan sekalian ya, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama rekan-rekan sekalian ya. Yang pertama saya mohon maaf karena suaranya masih seksi ya, karena sudah sounding. Oke rekan-rekan sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya sangat gembira sekali ya, karena memang saya bertemu dengan orang-orang yang tepat, orang-orang pilihan Allah yang ada pada kesempatan malam hari ini di grup Dream Come True. Oke rekan-rekan sekalian ya, grup orang-orang berlian Baladaang, atau dari dulu saya singkat dengan istilah GOBA, grup orang-orang berlian Baladaang. Nah, sehingga kalau Ang Encep bilang bahwa membuat jalur, rekan-rekan sekalian, selama 12 kali saya mempunyai harapan, mudah-mudahan rekan-rekan juga sama, bahwa kita sedang membuat jalur sutra Gurun Goba. Membuat jalur sutra itu sama dengan membuat rantai impian dari A sampai Z. Sehingga pada satu titik, rekan-rekan sekalian bisa mengatakan, hadza ta'wil ru'yaya. Inilah impian saya yang menjadi kenyataan. Nah, rekan-rekan sekalian perlu dipahami bersama ya, bahwa kita sebagai umat muslim ya, rekan-rekan sekalian sangat meyakini bahwa
Al-Quran itu sebagai satu pedoman hidup, ya. Di mana dalam surat Al-Baqarah dikatakan alif lam mim. Itulah rumusan alif lam dan mim, rekan-rekan sekalian. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah sebuah kitab, sebuah tulisan atau sebuah perkataan yang dibukukan, di mana di dalamnya itu tidak diragukan lagi kebenarannya, ya. Hudal lil muttaqin, rekan-rekan sekalian. Hudan sama dengan petunjuk, ya. Petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Muttaqin itu sama dengan orang-orang yang takwa. Takwa itu asal kata dari ako, atau disebut juga taat atau patuh, rekan-rekan sekalian. Jadi pedoman hidup bagi orang-orang yang mau memposisikan dirinya itu patuh terhadap apa yang dikatakan ataupun yang dituliskan oleh Al-Quran, menurut Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rekan-rekan sekalian, 2010 bapak saya dan sekaligus juga guru saya, rekan-rekan sekalian, berkata nih kepada saya. Beliau mengatakan bahwa, Gus, katanya, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa khairu kornun korni, seperti hanya tadi dikatakan oleh AA. Khairu kornun korni. Wa kornun min ba'di. Seindah-indahnya zaman adalah zamanku, kata Rasulullah, rekan-rekan sekalian. Wa kornun min ba'di, dan akan ada lagi zaman setelahku, berarti kan gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, perlu dipahami bahwa seindah-indahnya kurun atau zaman yang ada di permukaan bumi ini, sampai dengan detik ini, rekan-rekan sekalian bisa search di Google, ya, bahwa keindahan penataan kehidupan itu sampai dengan saat ini baru ada di Madinatul Munawwarah. Jadi seluruh dunia bermadhab ke sana, rekan-rekan sekalian. Itu pada zaman Madinatul Munawwarah. Tapi rekan-rekan sekalian, kabar baiknya nih, kabar baiknya. Rasulullah yang mempunyai gelar Al-Amin atau dapat dipercaya tersebut juga mengatakan wa qarnun min ba'di. Akan ada lagi satu zaman setelahku. Nah, perlu dipahami rekan-rekan sekalian, zaman yang indah itu pada waktu itu, rekan-rekan sekalian, khilafatu ba'din salasuna sanatan wa ba'daha mulkan adudan. Rasulullah berkata bahwa kekhalifahanku itu hanya berlangsung 30 tahun setelahku meninggal, berarti gitu. Wa ba'daha mulkan adudan, dan setelahnya itu akan berlaku monarki. Berarti rekan-rekan sekalian, periodisasi keindahannya penataan hidup itu adalah sampai dengan 30 tahun setelahnya Rasulullah itu meninggal. Nah, perlu dipahami rekan-rekan sekalian. Kalau rekan-rekan sekalian, tadi Aang mengatakan, ya, guru kita sekalian, ya, Edi Suwandi mengatakan bahwa gurun tandus, rekan-rekan sekalian. Jadi satu situasi dan kondisi yang tandus, gunung batu, kemudian gurun, anu lamun ditinggali mah tadi kata Aang, hewan oge nepikeun ka eueuh anu hirup aya hiji-hijieun kan gitu ya. Tapi rekan-rekan sekalian, karena tempat tersebut itu diberkahi ya oleh Allah, maka temelak tomat, tidak menanam tomat, tomat pun ada. Tidak menanam sayuran, sayuran pun banyak. Tidak ada yang beternak sapi, ternyata daging sapi banyak. Itulah satu tempat yang berkah atau sesuatu yang diberkahi. Rekan-rekan sekalian, kata Aang tadi bilang bahwa subur belum tentu berkah. Tapi berkah pasti dia itu subur. Oke, rekan-rekan sekalian, lepas dari itu semua, zaman yang indah setelahku itu rumusan ahli budaya dari semua rumusan ahli antropologi dan lain sebagainya, rekan-rekan sekalian, mengatakan bahwa Indonesia itu akan menjadi satu tempat
wakorno nimbari. Atau indahnya zaman seperti hanya Madinatul Munawwaroh pada abad 7 Masehi. Nah, rekan-rekan sekalian, yang menjadi tantangan Indonesia pasti nggak seperti itu. Itu sudah dipastikan karena Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk. Bangsa yang majemuk secara wajahnya majemuk, warna kulitnya majemuk, adatnya majemuk. Bayang rekan-rekan sekalian, termasuk kepulauannya juga majemuk, beraneka ragam, budayanya beraneka ragam. Dan itu semua ada di Indonesia. Contoh rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat nih Malaysia, di Malaysia hanya hidup 2 etnis. Di Malaysia itu yang pertama ada etnis yang berasal dari India, Gujarat. Dan yang kedua ada etnis yang berasal dari Tionghoa atau Cina. Jadi yang hidup di Malaysia itu hanya 2 etnis secara umum. Anu warnana hidung, jeung nu warnana kulitna koneng ya. Kan gitu rekan-rekan sekalian. Begitu dengan Thailand, begitu dengan tetangga-tetangga negara kita, bahkan di seluruh dunia. Tetapi Indonesia, rekan-rekan sekalian, semua ras ada. Timimiti anu dari mulai kulitnya yang merah, kulitnya yang hitam, kulitnya yang kuning, kulitnya yang putih, kulitnya anu caketrek, kulitnya anu belang-belang, aya di Indonesia kabeh. Kau yang nggak rekan-rekan sekalian, begitu majemuknya bangsa Indonesia. Kabar baiknya adalah rekan-rekan sekalian, berarti negara Indonesia Nusantara ini akan menjadi satu auklarung, satu kebangkitan budaya, ada ataupun tanpa kita. Indonesia ini pasti besar, ada ataupun tanpa kita di dalamnya. Itu sebagai satu kepastian. Yang menjadi tantangannya adalah jauh-jauh, berarti jauh-jauh hari nanti Indonesia akan menjadi negara yang seperti hanya Madinatul Munawwaroh. Kita berbicara pada diri kita masing-masing sekarang, rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan sependapat dengan saya. Saya ingin kebahagiaan hidup rekan-rekan sekalian di Indonesia. Dan sekaligus juga saya ingin hidup di Indonesia ini juga bisa menghidupi orang lain. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian semua yang ada di grup ini sependapat dengan saya bahwa saya ingin hidup dan juga menghidupi orang lain. Saya ingin berkah dan juga memberikan berkah kepada orang lain. Saya ingin hidup bermanfaat dan memberikan manfaat pada orang lain. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Nah, berbicara itu semua, setiap individu mempunyai keinginan masing-masing. Kita dan kita sekalian sudah ada di tempat yang tepat. Oke ya, kita sekalian sudah ada di tempat yang tepat. Kalau tempatnya tepat, orangnya tepat, ilmunya tepat, maka berarti kita akan hidup jauh lebih manfaat. Oke, rekan-rekan sekalian, ini sebagai introducing saja, sebagai satu harapan kita bahwa semua rumusan ada di Indonesia. Yang menjadi tantangannya, Indonesia akan besar dengan satu ilmu. Indonesia juga akan besar karena sebuah penataan ilmu. Begitu juga kalau berbicara Indonesia itu besar dengan satu penataan ilmu, maka setiap pribadi yang besar, berarti setiap pribadi yang hidupnya berkah jauh lebih baik itu karena sebuah penataan ilmu. Oke, rekan-rekan sekalian. Saya diperkenalkan dengan ilmu ini tahun 98. Dan saya baru bisa berpikir itu di tahun 2010. Oke, saya baru bisa berpikir di tahun 2010. Karena mungkin Malaweng, tahu Malaweng ya. Jadi banyak cap bintang 11. Itu aja gitu. Ngerut terus keningnya gitu rekan-rekan sekalian. Itu saya.
Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian tidak. Dan saya yakin rekan-rekan sekalian tidak ya. Tidak banyak cap bintang 11-nya. Set gitu. Oke. Rekan-rekan sekalian, pasti rekan-rekan sekalian semuanya. Lepas dulu nih cap bintang 11-nya. Mari kita semua fokuskan kepada satu impian rekan-rekan sekalian. Saya yakin rekan-rekan sekalian semuanya yang ada di sini mempunyai impian yang besar. Impian di mana rekan-rekan sekalian, saya yakin ingin jauh lebih berkah, jauh lebih besar lagi, jauh lebih tumbuh dan berkembang lagi. Nah, rekan-rekan sekalian, kata Pak Dadang tadi bilang bahwa tinggalkan dulu logika sebentar. Tapi kita kuatkan keyakinan. Benar nggak? Logika itu bukan sebagai acuan rekan-rekan sekalian. Logika itu bukan sebagai acuan, tapi pembanding. Bedakan ya. Kalau logika itu bukan sebagai pegangan. Karena kalau Anda itu menganggap bahwa logika itu sebagai pegangan, maka Anda tidak akan pernah beranjak jauh dari kehidupan ini. Sebagai contoh, rekan-rekan sekalian sekarang mempunyai impian. Biasanya yang disebut impian itu selalu bertolak belakang dengan kenyataan. Anda sekarang misalkan ingin uang 1 triliun. Tapi kenyataan ketika Anda mengodok saku Anda, nah tidak ada seperak pun. Sebagai contoh, tidak ada di grup ini, tidak ada. Oke. Anda sekarang ingin mobil mewah. Tapi dilihat di rumah, kulkas pun tidak ada. Itu di luaran sana. Contoh, sebagai contoh. Nah, itulah yang disebut impian, rekan-rekan sekalian. Impian itu biasanya selalu bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Itu impian. Tetapi di dalam hati yang paling dalam rekan-rekan sekalian, keinginan tersebut, impian tersebut itu harus terwujud harta nyawa taruhannya. Itu yang disebut impian. Oke, itu berarti impian. Saya inginkan rekan-rekan sekalian menetapkan bahwa Anda mempunyai target dan impian, rekan-rekan sekalian. Jika di grup ini tidak mempunyai target dan impian, rekan-rekan sekalian, maka rekan-rekan sekalian itu salah grup. Berarti yang ingin saya dasari kepada rekan-rekan sekalian, yang pertama, tetapkan dulu apa yang ingin Anda target pada pertemuan dari hari ini ke 12 kali pertemuan nanti. Oke. Setelahnya itu ada rekan-rekan sekalian. Berarti syarat yang pertama Anda harus mempunyai impian. Cirinya impian tersebut itu selalu bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, langkah kedua rekan-rekan sekalian, kabar baiknya. Kabar baiknya nih rekan-rekan sekalian. Seperti yang diungkapkan tadi oleh Pak Ketua Yayasan ya, Pak Dr. Dadang Kusmayadi tadi, rekan-rekan sekalian. Seperti hanya di dalam pedoman hidup kita ya. Yaitu di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah 186 dan surat Al-Ghafir ayat 60, dikatakan bahwa siapa saja yang berdoa, yang sungguh-sungguh berdoa, maka Allah akan memperkenankannya. Itu yang pertama. Kabar baiknya berarti doa itu sama dengan senandung harapan. Keinginan yang ingin berwujud menjadi sebuah kenyataan, itu doa. Kalau doa itu bukan sekedar hanya ya Allah yang imah, nah ulang ke dapur gitu, ke dapur sebentar udah lupa lagi. Nah itu bukan keinginan, bukan doa itu. Tapi kalau doa rekan-rekan sekalian, Anda ingin punya rumah yang bagus. Ketika Anda datang ke dapur, Anda datang kemanapun, Anda berada dimanapun, itu bebengok rumah. Tahu bebengok rumah ya? Kalau ingin rumah. Nah itu selalu terbayang. Begitu rekan-rekan sekalian. Anda ingin mobil. Ketika Anda ke dapur, bayangan Anda udah hilang. Itu bukan impian. Itu bukan doa.
Yang disebut doa itu adalah ketika Anda di tengah rumah mengingat itu, teringat mobil itu, kemudian Anda keluar rumah, Anda ingat mobil itu, ketika Anda beraplikasi, Anda ingat mobil itu, ketika Anda juga melakukan apapun, Anda selalu ingat mobil itu, misalkan kalau Anda punya mobil. Nah, itu baru doa. Kalau bukan yang demikian, itu bukan doa. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian. Anda mempunyai impian punya mobil, pas ditolak oleh pasien, hilang tuh mobilnya. Itu bukan doa. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Supaya tidak salah arti. Dalam surat Baqarah 186 dan Al-Ghafir 60 itu dikatakan, siapapun yang berdoa, yang bersenandung harap, maka akan aku perkenankan. Kata Allah itu kan, di dalam kesimpulan dari dua ayat tersebut. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian, doa itu adalah perem kadele bentak rasa. Jadi yang disebut doa atau impian itu adalah ketika Anda merem itu kebayang. Ketika Anda juga membelalakan mata itu kebayang. Dasarnya dulu nih harus kuat. Karena ketika Anda nanti tidak demikian, Anda akan kecewa. Oke ya, seperti itu rekan-rekan sekalian. Langkah yang kedua. Kemudian rekan-rekan sekalian, dalam surat Al-Imran 159 dikatakan, oke, berarti tadi harapannya bahwa Allah akan memperkenankan doa bagi mereka yang mendoakannya, berarti. Jadi mereka, Allah itu akan memberikan kepada siapa saja yang berdoa. Tapi doa itu adalah perem kadele bentak rasa. Harapan yang selalu terbayang dan ingin terasakan. Begitu. Nah, di dalam surat Al-Baqarah juga, di dalam surat Al-Imran 159 dikatakan, rekan-rekan sekalian, Allah mencintai orang-orang yang membulatkan tekad dan bertawakal. Oke. Di dalam surat Al-Imran 159 dikatakan, Allah mencintai. Kebayang kalau mencintai. Anda mencintai sesuatu atau seseorang. Tong boro-boro harta, jangankan harta. Nyawa pun Anda akan lakukan apapun. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Begitu dengan Allah berarti. Kepada umatnya nih. Allah mencintai orang-orang yang membulatkan tekad dan bertawakal. Berarti syaratnya, satu, kita harus membulatkan tekad, dan yang kedua, kita harus tawakal. Naon tawakal? Tawakal itu berasal dari ittaqo juga, atau takwa juga. Apa takwa? Mereka orang-orang yang patuh terhadap ilmu. Nah, itu tawakal. Clear deh rekan-rekan sekalian ya. Syaratnya nih, berarti kita harus mempunyai doa, kita juga harus dicintai oleh Allah. Dicintainya apa? Berarti kita harus membulatkan tekad kita supaya itu menjadi doa kita setiap saat dan kita bertawakal. Oke. Simple ya. Babari tapi perlu proses. Tapi semua bisa, rekan-rekan sekalian. Kabar baiknya semua Anda pasti bisa. Karena setiap masalah yang hadir itu selalu bersama solusinya. Nah, di dalam perjalanan, rekan-rekan sekalian, di dalam perjalanan kehidupan saya bercerita apa yang saya rasakan, apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan, saya ucapkan, dan saya ucapkan apa yang saya lakukan. Oke, di dalam kitab Nabawadah Ta'ala nih, rekan-rekan sekalian, ada 4 syarat boga martabat. 4 syarat boga martabat. Berarti 4 syarat mempunyai martabat. Begini rekan-rekan sekalian. 4 syarat mempunyai martabat ini atau 4 syarat boga martabat ini sama dengan ketika seseorang melakukan ini, orang tersebut akan mempunyai nilai lebih. Contoh, pertama, rekan-rekan sekalian, saya dibayarnya dengan terima kasih. Apakah saya beraplikasi ke pasien? Pasien berdut 1,5 jam, Umi 3 jam setengah.
Begitu sudah selesai, hatur nuhun, goblok, kata saya gitu. Kebayang nggak? Di dalam hati saya berkata, aduh, pan aing teh nepikeun Kang Esang gitu loh. Tapi disebut hatur nuhun, oh mohon, sami-sami gitu. Wajah seperti itu, benar nggak? Tetapi kebayang di dalam hati mangkelnya karena 3 jam kebayang. Nih, itu yang pertama, rekan-rekan sekalian. Yang kedua ceritanya, masih dalam rentetan. Saya melakukan aplikasi, rekan-rekan sekalian. Dibayar 1 batang. Dibayar 2 batang. Naik lagi jadi setengah bungkus. Naik lagi jadi 1 bungkus. Kemudian rekan-rekan sekalian, seiring berjalannya waktu, dibayar 1 bungkus. Dibayar 5.000, dibayar 10.000, dibayar 20.000, dibayar 50.000, dibayar 100.000, dibayar 1 juta. 1 orang ya, dibayar 10 juta, dibayar 100 juta, bahkan dibayar 1 miliar pun saya pernah. Untuk 1 orang dalam waktu 1 jam. Demi Allah, demi Rasulullah, rekan-rekan sekalian. Nah, kalau Anda mau tahu, kesimpulan dari kenapa saya dulu dibayar 1 nih, dibayar 1 batang ataupun bahkan cap gomeh atau terima kasih, dan dibayar sampai dengan 1 miliar dari 1 pasien, itu sebetulnya rekan-rekan sekalian, saya menjalankan opat syarat boga martabat. Oh, ternyata orang itu bisa dibayar mahal. Apakah itu dibayar mahal oleh PJL ataupun ketika rekan-rekan sekalian kita mempunyai jaringan dan jaringan tersebut berkontribusi besar terhadap kita. Bisa dipahami ya? Ternyata opat syarat boga martabat. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, yang pertama opat syarat boga martabat tersebut itu anu kahiji, semu anu hade. Semu anu hade itu disebut juga mimik muka yang bagus. Mimik muka yang bagus. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian. Semua punya muka kan? Rekan-rekan sekalian di sini semua ganteng-ganteng, semua di sini cakep-cakep, cantik-cantik, semua kebayangnya rekan-rekan sekalian. Semua punya muka nih. Beda aja, sangat beda. Orang yang masih dibayar 1 batang dengan orang yang sudah dibayar 10 juta ataupun 100 juta itu akan sangat beda. Pada intinya itu adalah perubahan di mimik muka. Orang ya, anu disebut semu anu hade atau mimik muka yang bagus itu adalah mimik muka yang meyakinkan. Anda sedang beraplikasi. Anda sedang menerangkan kepada jaringan Anda. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian, lamun banget na goreng patut, maksudnya adalah banget na teka kontrol goreng patut ya. Wajahnya nggak kak kontrol. Kebayang rekan-rekan sekalian, hasilnya juga akan hilang. Berarti rekan-rekan sekalian menjadi syarat utama. Anda mempunyai jaringan yang langgeng dan Anda juga namanya adalah mempunyai semu anu hade, mempunyai mimik muka yang bagus. 1, mimik mukanya meyakinkan, yang kedua mimik mukanya bersahabat. Bisa dipahami ya? Oke, Anda akan tahu nih, ketika Anda kurang meyakinkan ke PJL Anda kurang meyakinkan kepada jaringan Anda, ada bayaran anak oke saltik pasti. Tapi kebayanglah kalau misalkan wajahnya meyakinkan rekan-rekan sekalian, kelihatan antusias, semringa, eta pipinya dikaluhurkeun gitu, pipinya dikeatasin. Coba kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Orang tersebut itu biasanya harga dan nilainya itu akan baik. Oke, berarti 1 syarat utama, kenapa saya masih dibayar 50? Kenapa saya masih dibayar 20? Kenapa saya masih dibayar 1 batang? Berarti yang pertama, semu kudu hade. Berarti kan mimik mukanya harus bagus, harus meyakinkan dan bersahabat. Ente nyelenos gitu loh rekan-rekan sekalian. Oke, yang pertama itu ya.
semu anu hade atau mimik muka yang bagus. Berarti mimik mukanya meyakinkan, mimik mukanya bersahabat. Yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, sora anu hade. Sora anu hade di sini adalah ucapan yang bagus. Maksud ucapan yang bagus itu adalah ucapan yang intonasinya itu jelas. Bukan Anda harus menerangkan bahwa powder itu adalah vitamin C-nya adalah segini, bioflavonoidnya segini. Liur, coba kebayang nggak rekan-rekan sekalian kalau seperti itu? Nah, pasien mah nggak mau seperti itu sebetulnya, gitu loh. Tapi kebayang rekan-rekan sekalian, ketika seseorang menawarkan nih dengan suaranya, Bapak, Ibu, sebetulnya nih, apapun yang terjadi pada gangguan seperti ini, kalau guru saya itu selalu memberikan produk ini, Bu. Banyak orang, bahkan jutaan orang sudah nih merasakan produk ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga seperti hanya yang sudah-sudah. Karena apa? Allah yang menyembuhkan. Tapi tugas kita itu berikhtiar. Cuman kalau saya sendiri, kata guru saya, dan saya lakukan, ternyata gangguan seperti Bapak dan Ibu ini, oh ini. Intonasinya jelas kan rekan-rekan sekalian. Tapi ada lagi, Pak begini ya, ini apa-apanya seperti ini ya. Coba kebayang nggak rekan-rekan sekalian, suaranya hanya dikit aja, terjelas. Naon Aisyah, cina cek PJR. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Ya, jadi berarti rekan-rekan sekalian, syarat yang kedua kita punya martabat. Kita berarti akan dibayar mahal oleh PJL atau kita akan sangat dihargai oleh jaringan itu adalah ketika kita mempunyai sora anu hade atau ucapan yang bagus, yaitu intonasinya jelas. Mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang harus ditaikan suaranya, mana yang harus semangat, mana yang harus biasa-biasa saja. Bisa dipahami ya? Opat syarat boga martabat yang kedua itu sora anu hade, berarti suara yang bagus, yaitu suara yang intonasinya jelas. Jadi kalau kita mau mengemukakan sesuatu yang penting, kasih jarak dulu. Jadi, nah setelah itu baru ini. Nah baru kita sudah memperjelas apa yang ingin kita perjelas. Misal contoh seperti itu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, opat syarat boga martabat yang ketiga. Tagog anu hade. Tagog anu hade. Tagog anu hade itu disebut juga gestur yang bagus. Gestur itu bahasa tubuh yang bagus. Sebagai contoh, Anda baru apa 6 titik istimewa. Baru apa 6 titik istimewa, teu apal ngaranna, nggak apal ngarannya, tapi apa tempatnya. Kawas dulu Aang. Aang apa 6 titik istimewa baru 1 tahun itu namanya. Hapunten Aang, lah kapungkur itu. Jadi rekan-rekan sekalian, Aang hanya tahu tempatnya di mana. Gitu ya, di sana. Saya tanya itu namanya Aang apa? Gitu wes rembuy. Bayang nggak rekan-rekan sekalian ya. Tapi istimewanya Aang rekan-rekan sekalian, istimewanya nih. Kenapa beliau juga nggak apa tuh yang namanya itu apa namanya? Ting titik da, ting titik na, ting nanahaon. Tapi gestur Aang meyakinkan. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian sambil memegang titik na, putaran matanya itu sampai tajam. Bahasa tubuhnya meyakinkan si pasien. Bahasa tubuhnya itu meyakinkan ketika mengajarkan ke murid-muridnya. Pokoknya mah titik ieu tekan putar terus ya. Sampai dia postur tubuhnya itu meyakinkan.
Nah, itu yang membuat Hang berhasil. Salah satunya tagog anu hade, berarti gestur tubuh yang baik atau bahasa tubuh atau gerakan tubuh yang meyakinkan. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian? Opat syarat boga martabat yang ketiga itu adalah gestur atau gerakan tubuh yang meyakinkan. Oke. Yang keempat, opat syarat boga martabat yang keempat. Yang keempat adalah anu kaopat tanggung jawab anu gede. Tanggung jawab anu gede. Sama dengan tanggung jawab yang besar. Maksud saya adalah bukan segala hal PJL ataupun jaringan itu kita yang semuanya penuhi. Kita bagaikan malaikat juga gitu. Like an angel. Jadi ulang teh siga malaikat, segala bisa, segala nyaho, segala boga. Bukan seperti itu. Bukan. Karena manusia mempunyai keterbatasan tertentu. Yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah mau berkomunikasi dengan baik. Banyak rekan-rekan di luaran sana, bukan di grup ini, ketika setelahnya punya PJL, punya pasien, ataupun Anda mempunyai jaringan, sebelum punya jaringan ataupun punya pasien, Anda promosinya luar biasa. Saya seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Tapi setelahnya Anda ketemu, setelahnya Anda aplikasi, pasien atau jaringan tersebut Anda biarkan. Nah, itu berarti namanya terapis GM yang kurang bertanggung jawab. Tetapi rekan-rekan sekalian, yang disebut tanggung jawab di sini adalah tanggung jawab anu gede atau tanggung jawab yang besar itu adalah orang tersebut mau berkomunikasi dengan baik walaupun pika keheuleun. Dan tidak semua jaringan baik, tidak semua PJL itu baik-baik saja. Ternyata PJL banyak yang bawel, jaringan banyak yang bawel. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian bahwa ketika kita ingin punya martabat, kita harus bisa menjalin komunikasi dengan baik. Berarti rekan-rekan sekalian, opat syarat boga martabat nih sebagai clue ya bahwa kita selama 12 kali pertemuan dari hari ini sampai 12 kali pertemuan ke depan, kita berarti dari mulai sekarang Anda dibayar berapa? Mudah-mudahan setiap ritme pertemuan Anda akan dibayarnya lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih berkah lagi, lebih manfaat lagi. Bisa dipahami ya? Tapi oke. Semuanya itu berarti kita ingin mencapai satu semu anu hade, sora anu hade, tagog anu hade, tanggung jawab anu gede. Karena Anda mempunyai banyak uang, Anda mempunyai banyak waktu sebagai akibat dari 4 syarat tersebut. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian? Clear, mudah-mudahan clear, dan saya yakin rekan-rekan sekalian clear. Satu lagi yang terakhir rekan-rekan sekalian. Manusia itu dipenuhi 2 lingkaran hidup. 2 lingkaran hidup. Yang lingkaran hidup yang pertama adalah lingkaran pengaruh. Lingkaran pengaruh. Jadi lingkaran pengaruh itu adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kita. Dan yang kedua rekan-rekan sekalian, disebut juga lingkaran kendali. Yang disebut lingkaran kendali adalah segala sesuatu yang bisa kita kendalikan. Oke, rekan-rekan sekalian, saya mulai dari lingkaran pengaruh. Jadi segala sesuatu yang mempengaruhi kita. Sebagai contoh,
Anda akan terpengaruh nih rekan-rekan sekalian ketika ada komentar orang. Orang lain menyalahkan apa yang kita lakukan. Yang paling salahkan terhadap kita. Itu rekan-rekan sekalian ya. Nanaonan jadi terapis. Apa-apaan lu jadi terapis? Memang ada yang kaya dari terapis. Karena belum tahu pembuktian. Oke ya, iya juga ya. Padahal orang yang kaya dari terapis JM itu banyak nggak? Banyak rekan-rekan sekalian. Oke, berarti kan komentar orang. Orang-orang yang beranggapan negatif. Kemudian lingkaran pengaruh itu kebijakan pemerintah. Cuaca, masa lalu, uang, waktu, kondisi keluarga. Itu adalah lingkaran pengaruh kita. Lingkaran yang mempengaruhi terhadap diri kita. Kabar baiknya, rekan-rekan sekalian, yang keduanya, ada lingkar kendali. Segala sesuatu yang bisa kita kendalikan. Yang pertama, apa yang kita pikirkan, itu kita bisa kendalikan. Apa yang kita lakukan, itu kita bisa kendalikan. 100% kita bisa kendalikan. Apa yang kita katakan, itu adalah segala sesuatu yang bisa dikendalikan. Selanjutnya, mood. Ada bad mood, ada mood booster. Yang bad mood biasanya wajahnya ke bawah. Bibirnya juga ke bawah. Matanya ke bawah. Hidungnya ke bawah satu. Nah itu biasanya orang yang bad mood. Rekan-rekan sekalian. Bisa dipahami ya. Di grup ini nggak ada. Di grup ini nggak ada. Semuanya mood booster. Oke. Kemudian rekan-rekan sekalian. Lingkar kendali yang selanjutnya adalah apa yang kita beli dan apa yang kita pakai. Kemudian bekerja dan bergaul dengan siapa. Atau kita bekerja sebagai apa. Itu mutlak kita bisa kendalikan. Yang terakhirnya rekan-rekan sekalian. Manusia itu diberi keistimewaan. Bahwa manusia itu bisa mengendalikan ketenangan dan kebahagiaannya versi dirinya. Katanya, manusia itu saya ingin tenang. Saya ingin bahagia, katanya. Padahal rekan-rekan sekalian, banyak orang yang menunggu tenang dan menunggu bahagia. Sampai mampus pun kita menunggu tenang dan menunggu bahagia, itu tidak akan pernah kita dapatkan. Karena tenang dan bahagia itu adalah kita yang bisa buat sendiri, versi diri kita. Itulah manusia. Oke, rekan-rekan sekalian. Bisilir, baru akan saya simpulkan nih. Baru akan saya simpulkan. Dua lingkaran tersebut itu yang memenuhi alam pikiran manusia. Lingkaran pengaruh dan lingkaran kendali. Pasangan hidup cap bintang 11. Orang cap bintang 11. Tatangga pio mongen. Bayang rekan-rekan sekalian. Upland neken wae, downland nyorokan. Crossland jadi pesaing wae gitu. Bayang nggak rekan-rekan sekalian? Itu lingkar pengaruh. Tapi kebayang rekan-rekan sekalian nih, rekan-rekan sekalian. Ada perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kendalikan dirimu, maka kamu akan bisa mengubah dunia. Kendalikan dirimu, maka kamu akan bisa mengubah dunia. Oke. Berarti tugas kita itu adanya di lingkar kendali. Tugas kita itu hanya harus mengendalikan pikiran kita. Harus mengendalikan mood kita. Harus mengendalikan ketenangan kita. Dan harus mengendalikan kebahagiaan kita. Itu tugas kita. Tapi kenyataannya, kebanyakan manusia di luar sana, bukan di grup ini, mereka ada di lingkar pengaruh.
Ketika aplikasi ditelepon oleh pasangannya, di mana Pak? Di mana Ma? Coba video call. Kenapa ribut? Kenapa sepi? Kebayang ya? Ribut disebut ributnya, sepi disebut sepinya. Atau kudu kumaha gitu. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian, di grup ini nggak ada. Di mana Ius? Nah sepi. Nah, kemudian beranjak lagi. Ribut. Di mana Ius? Di dia. Kok ribut? Tuh. Ribut dipermasalahin. Sepi juga dipermasalahin. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Banyak orang yang ada di lingkar pengaruh itu. Padahal ketika manusia itu ada di lingkar kendali, maka manusia itu bisa mengubah dunia. Berarti apa yang harus kita kendalikan? Tugas kita itu adalah kita mengendalikan diri kita. Maka dari situlah kita bisa mengendalikan dunia. Kita mengendalikan pikiran kita, bagaimana caranya bahwa apapun yang terjadi semua akan mendukung terhadap kita. Apapun yang terjadi, ini semua proses. Rekan-rekan sekalian, perlu dipahami. Wa qarnun min ba'di. Seindahnya zaman itu akan ada di Indonesia. Kalau dulu, rekan-rekan sekalian, abad 7 Masehi dengan kemarin, kurun terbaik itu ada di gurun yang gersang tapi berkah. Tapi sekarang rekan-rekan sekalian, di tanah yang makmur dan berkah. Orang-orangnya juga berarti yang akan menjadi pengisinya juga adalah mereka yang mau patuh terhadap ilmu sehingga dia diberkahi. Tapi yang paling kita pahami rekan-rekan sekalian, taat itu perlu proses. Taat itu menguras air mata. Taat itu pika najisun. Taat itu membuat sakit hati. Taat itu rekan-rekan sekalian panggoblog-goblogna. Kebayang nggak mengendalikan hatinya supaya kita tetap taat, tapi berseberangan dengan hati. Tapi syaratnya, ya takwa, ya sama dengan taat. Oke, rekan-rekan sekalian, kabar baiknya bagi mereka-mereka yang taat terhadap satu koridor ilmu yang jelas, maka merekalah yang layak hidup di wa qarnun min ba'di. Di kurun yang indah, subur, dan berkah. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian ada di dalamnya. Saya sendiri ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Walaupun bukan saya, tapi saya sudah membuat jalur sutra. Jalur sutra bentuk orang-orang berlian balad Aang. Rekan-rekan sekalian. Ya Allah. Oke. Kesimpulan. Setiap masalah yang hadir pasti bersama solusinya, rekan-rekan sekalian. Kendalikan pikiranmu untuk menemukan jawabannya. You are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Caranya adalah nikmati saat kita harus menikmati. Banyak orang yang menikmati tapi kerung ayo kerung gitu. Cok bintang 11 itu waktunya menikmati. Nikmati saat kita harus menikmati. Bertahanlah saat keadaan mengharuskan kita bertahan. Oke, rekan-rekan sekalian, berpikir yang benar adalah hasil dari bertanya. Clear, rekan-rekan sekalian? Manusia tidak dititah mikir, tapi dititah lagi nanya. Geus nanya dilakukan. Makanya rekan-rekan sekalian, berpikir yang benar adalah hasil bertanya. Hidup yang baik adalah segala sesuatu yang hasil bertanya kemudian kita lakukan dan kita evaluasi. Itulah hidup yang baik. Oke. Mungkin itu rekan-rekan sekalian di sesi pertama dream come true. Yang saya bahas, saya simpulkan kembali
bahwa kita semua yang ada di grup ini mudah-mudahan setuju bahwa kita semua ingin mempunyai kehidupan abad, nilai, harga, dan tapi dalam aturan ada batasan yang martabat. Semu anu hade, sora hade, tago anu hade, tanggung jawab anu gede. Dalam menjalankan 4H tersebut, kita berada pada lingkar kendali. Kita lakukan apa yang kita bisa, yaitu kita mengatur pikiran kita, kita mengatur ketenangan kita, dan kita membuat bahagia diri kita, versi diri kita masing-masing. Oke, mungkin itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya ungkapkan di pertemuan yang pertama ini. Mudah-mudahan ya rekan-rekan sekalian mempunyai omset yang besar, jaringan yang banyak, rekan-rekan sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ini rekan-rekan sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Minimal one day one step. One day one step. Nanti satu langkah. Mudah-mudahan minimal yang ada di grup ini semua, satu hari minimal Anda bisa menjual satu produk sehari minimal, tapi dengan harga fantastis. Amin. 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 Dalam seminggu itu berarti rekan-rekan sekalian ada 2 paket dong gitu ya. Berarti 6 produk bisa keluar. Minimal rekan-rekan sekalian, Anda bisa hidup lebih dari yang ada. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu mungkin yang bisa saya sajikan, Pak Ketua Yayasan, yang bisa saya sajikan di pertemuan yang pertama ini. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan lagi kepada Ang Edi Wandi dan Pak Ketua Yayasan.